Semangat pagi, salam tandan berduri. Buah kelapa sawitnya ukurannya besar-besar. Ini baru dipanen pagi tadi yang tumpukan ini dan langsung kita angkut. Ini bobotnya sudah di atas 20 kilo ya rata-ratanya. Karena ini ukuran tandannya seragam. Jadi hampir semuanya berukuran sama dengan bobot rata-rata di 20 kg. Nanti kita coba hitung berapa janjang yang ada di muatan ini dan berapa ton dapatnya. Nanti kita baru bisa menghitung berat janjang rata-ratanya. Nanti kita akan tulis di deskripsi untuk kelapa sawit yang ada di kebun ini berapa berat janjang rata-ratanya. Jadi pohonnya baru setinggi ini ya. Ini umurnya kurang lebih 10 tahun ya. 10 tahun dengan hasil panen TBS-nya seperti ini. Berondolannya lumayan ya. Ini baru dipanen tadi, baru dikumpulkan hari ini. Dan bisa kita angkut sekarang. Ini tangkainya banyak yang panjang nih, belum dipotong. Dan yang satu ini kurang masak ya, masih kuning belum orange. Karena yang masak itu seperti ini. Jadi kriteria buah masak panen itu warnanya sudah oranye seperti ini. Jadi kita kalau bandingkan ada perbedaan warna antara yang sudah masak dengan yang belum masak ini. Nah, jadi ini ya. Ada perbedaan warna antara buah masak dengan tidak masak. Jadi yang sudah masak yang seperti ini, yang sudah oranye, sedangkan yang masih kuning seperti itu belum masak, masih mengkal hitungannya. Jadi panen kelapa sawit harus memperhatikan kriteria masak panen ya. Syarat utama dari buah yang boleh dipetik adalah buah yang sudah membrondol seperti ini. Jadi apabila kita memanen buah yang sudah brondol, maka ukuran buahnya itu lebih besar ya. Lebih besar ini. Jadi lihat, jadi ini ukurannya lebih besar dibandingkan dengan buah yang masih mengkal seperti ini. Jadi ini buah-buah mentah itu beda ya, beda ukuran. Jadi kalau kita memanen buah yang seperti ini banyak kerugiannya. Yang pertama, volume buah itu belum maksimal. Jadi seandainya bobot ini mencapai 25 kg, kalau yang seperti ini baru sekitar 20 kg apabila dipanen dalam kondisi belum masak. Jadi untuk suksesnya sebuah kebun sawit agar bisa menghasilkan produksi yang tinggi itu banyak faktor yang perlu diperhatikan. Jadi bukan hanya sekedar pupuk, namun cara panen juga penting untuk diperhatikan. Di sini bisa kita lihat perbedaan antara buah masak dan buah yang belum masak di antara dua tandan yang ada di depan kita ini. Jadi perawatan di kebun ini kemarin sudah dilakukan pemupukan terakhir menggunakan NPK 13627. Yang sebelumnya sudah diberikan pupuk mikro dari jenis kapur pertanian Petrocas dari Petrokimia Gresik. Yang mana dari kapur Petrocas itu selain kalsium sebagai kandungan utama pupuk kapur pertanian, Petrocas juga mengandung unsur sulfur, yang mana unsur sulfur sangat banyak berperan dalam pembentukan klorofil. Sehingga tidak heran apabila di pohon ini sudah mulai menghijau ya, warna daunnya mulai menghijau. Karena yang sebelum dipupuk kapur beberapa bulan yang lalu, terutama di tahun 2020, daunnya agak kuning ya. Dan ini bisa kita lihat untuk kebun ini saat ini di tahun 2021 di bulan Maret kondisinya seperti ini dengan hasil buah yang seperti ini. Jadi untuk hasil panen di kebun ini cukup seragam ya ukuran TBS-nya. Meskipun tadi terdengar itu buah dura ya, buah yang sangat tebal. Tadi terdengar dari bunyi alat angkut kita.
itu berbunyi tak gitu ya, karena ini tebal cangkangnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini ya cangkangnya tebal. Untuk jenisnya, di keterangan awal bibitnya ini didapat dari Sumatera langsung, yang mana bibit tersebut disebutkan merupakan bibit PPKS dengan seri atau jenis PPKS Dampi. Namun ini yang membuat saya agak ragu-ragu karena ini banyak sekali buah dura yang ada dihasilkan dari pohon di kebun ini yang merupakan saya bilang kontaminasi atau memang seperti itu karakternya. Tapi kalau dibilang tidak unggul juga salah juga, karena ini ukuran TBS-nya besar-besar ya, dan ini cukup seragam buahnya. Kalau bibitnya tidak bagus, biasanya ukuran tandanya itu tidak seragam, sehingga produksi di dalam satuan hektar ini akan rendah. Memang untuk kebun ini masih jauh dari target ya untuk tahun 2020 kemarin. Untuk kebun ini yang luasnya 7 hektar lebih ya, 7 hektar setengah, sekitar 7 hektar setengah, itu hanya sekitar 8,3 ton 300 kilo untuk luasan 7,5 hektar per bulannya. Jadi masih sekitar 1 ton lebih ya untuk hasil panen tahun 2020 rata-rata per bulannya. Jadi ini sudah kita angkut yang satu ini ya, satu area yang di sebelah kiri jalan. Ini mungkin ada sekitar 2 ton ya, karena ini sudah segini, nanti di atas masih ada beberapa TBH lagi. Mudah-mudahan cukup kita angkut hari ini. Sudah hampir penuh ya muatan mobil ini. Nanti setelah ini kita akan pulang untuk menimbang TBS yang kita angkut hari ini. Di situ tersisa ada dua TPH lagi yang tumpukan besar ya. Setelah itu nanti buahnya habis dan kita pulang untuk menimbang di penimbangan. Perlu diketahui jarak dengan penimbangan kebun ini sekitar 5 kilo, dengan waktu yang diperlukan sekitar 1 jam perjalanan, karena kondisi jalanannya banyak yang seperti ini, melewati kubangan-kubangan lumpur seperti ini yang memperlambat proses jalannya mobil. Jadi beginilah kondisi kebun petani sawit swadaya yang kali ini sudah panen dengan ukuran TBS yang besar-besar ya. Ini cara panennya juga rapi ya, dibalik ke atas tangkainya agar airnya tidak turun ya. Jadi penyusutan buahnya diminimalisir dengan membaliknya seperti ini. Jadi buahnya seragam, dan ini kita sudah mendapatkan satu mobil ini. Ini ada lagi tersisa beberapa TPH, nanti kita ambil lagi dengan mobil yang satunya lagi. Ini satu yang membuat kita khawatir ini adalah dura ya, buah dura yang seperti ini. Ini banyak ditemukan di buah-buah yang ada di kebun ini. Meskipun masih ada beberapa yang tenera seperti ini. Ini kita sempat khawatir untuk kebun ini tidak bisa berproduksi tinggi karena jumlah tandan yang ada di pohon pada tahun 2020 itu sangat kurang sekali. Namun hal ini kita masih usahakan untuk tahun 2021 dengan cara memberikan pupuk dengan dosis yang tepat, yaitu 6 kg per pohon per tahun. Harapannya seperti itu bisa diberikan untuk kebun ini dengan komposisi yang tepat, yaitu komposisinya 13-6-27, karena di tahun 2020 sudah pernah diusahakan pemupukan dengan menggunakan TSP 2 kg, namun tidak mampu mengeluarkan buah yang ada di kebun ini. Hal ini terbukti dari produksi yang hanya sekitar 8,3 ton, 8 ton 300 kilo rata-rata per bulan dari 7 hektar lebih lahan yang ada di kebun ini. Oke, salam tanam peduli, sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya.